Hai, balik lagi di channel Koinvestasi. Kali ini kita bakal ngebahas soal hubungan kondisi perekonomian yang biasanya disebut makroekonomi dengan pasar kripto. Mungkin kamu pernah nih kepikiran, kenapa ya kok kalau ada konflik antar negara, contohnya kayak Rusia dan Ukraina, yang kena imbas dan ikut kesusahan itu malah negara lain? Atau misalnya inflasi Amerika yang lagi tinggi, kok malah US dollar makin kuat? Nah, hal-hal tersebut bisa dijelaskan dengan makroekonomi, yaitu subilmu ekonomi yang menjelaskan kejadian dan perubahan kondisi ekonomi secara menyeluruh yang bisa mempengaruhi banyak aspek secara luas. Kalau ngomongin makroekonomi yang bisa berpengaruh ke hampir segala jenis pasar, termasuk kripto, sekarang ini kiblatnya masih ke kondisi makroekonomi Amerika Serikat. Kenapa sih kok masih berkiblat ke kondisi makroekonomi Amerika Serikat? Nah, itu karena Amerika Serikat masih menjadi negara superpower sampai saat ini. Sehingga kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal di negaranya bisa mempengaruhi kondisi perekonomian dunia. Makanya, banyak nih trader dan investor kripto yang nungguin pengumuman atau laporan berkaitan kondisi ekonomi Amerika Serikat, terutama CPI, yaitu Consumer Price Index, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Indeks Harga Konsumen, dan juga suku bunga acuan. Sebenarnya, variabel makroekonomi itu ada banyak, gak cuma indeks CPI dan suku bunga acuan aja. Selain kedua itu, ada yang namanya unemployment rate atau tingkat pengangguran, lalu indeks gross domestic product atau indeks pendapatan domestik bruto, dan non-farm payrolls atau tingkat ketenaga kerjaan selain sektor pertanian, rumah tangga, dan pemerintahan. Bagi kamu yang trader forex juga, pasti sudah familiar dengan unemployment rate dan NFP yang laporannya selalu ditunggu-tunggu setiap Jumat awal bulan karena tingkat volatilitas harga menjadi tinggi setelah laporan dikeluarkan. Tapi di video ini, kita bakal fokus untuk bahas indeks CPI dan suku bunga acuan karena kedua indeks ini sering banget dipantengin komunitas kripto sebelum membuat keputusan trading. Indeks CPI atau Consumer Price Index adalah variabel yang diukur dari perubahan harga barang dan juga jasa yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Sementara, suku bunga acuan adalah besaran bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Laporan suku bunga acuan diumumkan pada pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC yang biasanya diadakan sebagai respons dari laporan indeks CPI. Kedua variabel ini memiliki hubungan tersendiri, di mana keputusan penetapan suku bunga acuan biasanya berdasarkan laporan data indeks CPI. Misalnya, jika indeks CPI dilaporkan meningkat, maka bank sentral cenderung mengambil kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuan. Kok gitu sih? Jadi gini, jika indeks CPI meningkat, yang berarti tingkat inflasi juga meningkat, maka harga barang pun dan jasa di mana-mana juga ikutan meningkat. Nah, menurut hukum ekonomi, untuk menurunkan harga-harga barang dan jasa, caranya adalah dengan menurunkan tingkat permintaannya. Terus gimana tuh caranya nurunin tingkat permintaan? Salah satu caranya adalah dengan menarik uang yang beredar, supaya lebih sedikit buying power yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa. Itu dia alasan kenapa suku bunga acuan juga ikut dinaikin, dengan harapan masyarakat bisa memilih untuk menabung dengan suku bunga yang lebih tinggi, sehingga uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Kira-kira itulah contoh sederhana kenapa jika indeks CPI naik, maka suku bunga acuan juga ikutan naik dan berlaku juga sebaliknya. Sejauh ini, mungkin kamu mikir, tar dulu deh, bukannya kripto itu decentralized dan gak dikontrol oleh satu negara? Tapi kenapa kondisi makroekonomi bisa berpengaruh ke market kripto? Tonton terus video ini sampai akhir karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan coba melihat bagaimana pasar kripto bereaksi terhadap kedua variabel makroekonomi dengan observasi pada kuartal ketiga 2022 atau periode Juli sampai September 2022. Pertama, coba kita lihat reaksi pasar kripto terhadap variabel indeks CPI. Pada kuartal ketiga, terdapat 3 laporan data indeks CPI, yaitu pada 13 Juli 2022, 10 Agustus 2022, dan 13 September 2022. Pada bulan Juli 2022, para pengamat ekonomi memprediksi bahwa tingkat inflasi adalah 8,8%. Tapi ternyata pada tanggal 13 Juli 2022, angka CPI untuk bulan Juni adalah 9,1% yang berarti berada di atas prediksi awal. Tingkat inflasi 9,1% yang ternyata lebih tinggi dari prediksi ini memberikan sentimen negatif ke pasar kripto. Setelah laporan indeks CPI dikeluarkan, harga Bitcoin mengalami penurunan hingga 7%, dari harga 20.300-an dolar ke 18.900-an dolar Amerika. Total kapitalisasi pasar kripto juga mengalami penurunan hingga 45,2 miliar hanya dalam hitungan menit.
Selanjutnya, pada 10 Agustus 2022, tingkat inflasi diprediksikan turun ke 8,7%. Lalu, laporan menyatakan tingkat inflasi turun menjadi 8,5%. Penurunan tingkat inflasi ini di luar dugaan pengamat ekonomi. Hal ini bisa diartikan bahwa inflasi benar-benar bisa ditekan sehingga memberikan sentimen positif ke pasar kripto dan juga mendongkrak harga kripto waktu itu. Setelah itu, harga Bitcoin mengalami kenaikan 4,4% dari harga 23 ribuan dolar ke 24 ribuan dolar. Total market cap kripto juga mengalami kenaikan dari 1,06 triliun menjadi 1,117 triliun US dollar. Laporan terakhir pada September 2022, tingkat inflasi dilaporkan menurun ke 8,3%. Akan tetapi, yang diprediksikan adalah 8,1%. Hal ini berarti pengamat ekonomi menganggap bahwa pemerintah Amerika Serikat belum maksimal menekan tingkat inflasi sesuai dengan yang diharapkan. Dari sini terlihat bahwa harga Bitcoin mengalami penurunan 6,3% dari 22.700-an dolar ke 21.300-an dolar, tepat saat laporan diumumkan. Total market cap kripto juga mengalami penurunan dari 1,04 triliun ke 986 miliar, yaitu kehilangan sekitar 59 miliar hanya dalam hitungan menit. Sekarang kita coba lihat respons pasar kripto terhadap laporan suku bunga acuan. Pada kuartal ketiga 2022, terdapat dua pertemuan FOMC, yaitu pada 28 Juli 2022 dan 22 September 2022. Walaupun kedua pertemuan ini memiliki hasil yang sama, yaitu kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat sebesar 0,75%, tetapi pasar kripto memiliki respons yang berbeda dari kedua pertemuan tersebut. Setelah laporan pada 28 Juli 2022 diterbitkan, respon pasar kripto terhadap laporan tersebut terlihat positif dengan Bitcoin yang mencatatkan kenaikan 5% dari harga 21.600-an dolar ke 22.700-an dolar Amerika Serikat, yang diikuti dengan kenaikan altcoins yang terlihat dari total kapitalisasi pasar kripto yang meningkat dari 974,4 miliar ke 1,017 triliun. Pada Juli 2022 tersebut, suku bunga acuan naik menjadi 2,5% sebagai respons dari angka inflasi pada bulan Juni yang sebesar 9,1%. Artinya, tingkat agresif dari The Fed ini menimbulkan harapan bahwa angka inflasi yang sudah tinggi bisa diredam dengan kebijakan kenaikan suku bunga. Selain itu, tingkat bunga 2,5% mungkin belum terlalu menarik sehingga pasar yang volatil seperti kripto masih menjadi pilihan para investor dan juga trader. Sedangkan pada 22 September 2022, laporan menunjukkan bahwa suku bunga acuan naik menjadi 3,25%. Waktu itu, harga Bitcoin mengalami penurunan hingga 7,8% dari 19.900-an dolar Amerika ke 18.300-an dolar Amerika hanya dalam hitungan jam. Diikuti juga dengan harga altcoin yang mengalami penurunan terlihat dari kapitalisasi pasar kripto yang turun dari 919 miliar dolar Amerika ke 859 miliar dolar Amerika. Angka suku bunga acuan 3,25% sangat berpengaruh apabila investor menanamkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi melihat harga dolar Amerika yang semakin kuat, maka banyak investor yang berpikir bahwa menyimpan cash dan ditabung di bank adalah salah satu pilihan terbaik ketimbang menaruh modal pada instrumen yang volatil seperti aset kripto. Terus, kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya, pada dasarnya investor pasti akan memilih aset yang lebih menguntungkan. Meskipun Bitcoin dan kripto bersifat decentralized yang tidak dikendalikan oleh negara manapun, namun pergerakan harganya tetap mengikuti pergerakan uang investor. Jadi, ketika suku bunga acuan rendah, maka investor akan melihat peluang keuntungan yang lebih besar pada aset kripto. Maka sentimen pasar pun akan menjadi positif dan bisa mendorong market kripto untuk naik. Begitu pula sebaliknya. Namun perlu diingat, karena apa yang terjadi di pasar keuangan dan juga kripto adalah murni dari persepsi mayoritas dan juga sentimen. Maka arah gerak pasar kripto terhadap kedua variabel yang telah disebutkan tidak ada yang 100% benar. Meski begitu, kita bisa melihat indeks CPI dan suku bunga acuan bisa menyebabkan volatilitas tinggi pada pasar kripto dalam jangka pendek. Seperti yang sudah kita tahu, volatilitas yang tinggi bisa bermanfaat untuk para trader karena dengan strategi yang tepat, maka trader bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Tapi hati-hati, jika kamu tidak terbiasa menangani volatilitas yang tinggi, serta menerapkan strategi yang salah, kamu bisa berujung pada kerugian yang besar juga. Itu dia penjelasan tentang hubungan dan pengaruh makroekonomi terhadap pasar kripto. Jangan lupa untuk like video ini dan share kalau bermanfaat, serta subscribe untuk video-video seputar kripto, blockchain, dan Web3 lainnya. Koinvestasi, semua bisa kripto!